Oke. Wild crocodile, di situ wild, kalau misalnya crocodile udah tahu ya pasti buaya. Kalau wild itu wild bisa juga artinya liar, buas dan biadab. Nah, kalau di sini kalau dibilang wild crocodile, mbaknya lebih prefer bilang buaya liar, buaya buas atau buaya biadab. Yang ketiga, Miss, maksudnya Mbak Almaida ini milih yang wild atau yang clever maksudnya? Buaya buas. Oke. Yang lain ada milih buaya biadab mungkin? Biadab lebih ke manusia ya. Buaya darat. Sudah. Buaya buas, benar. Jadi buaya biasanya tidak dibilang liar, kecuali kalau misalnya hewan yang berkaki 4, yang sering lari-lari ya. Oke, kalau buaya kan di air, jadi nggak mungkin liar. Jadi biasanya dibilang buaya buas. Kalau buaya biadab, memang buaya manusia ya, enggak juga. Ya, kuda liar, benar. Jadi biadab lebih kepada manusia. Jadi kalau misalnya wild crocodile means that buaya buas. Jadi pilih kata-kata yang appropriate untuk cerita itu. Next, okay. I have an example here. There is a story. This is translated from English, but I don't put the English version here. I just put the Indonesian version, and then this is someone translate in the internet. I just found that in internet. And can't you found what's wrong with the story? There's something wrong that you found that I think the translate is not good or what? Can't you give comment? Nobody answers me. Tidak mampu mencari makanan dengan berburu karena usia tua dan fisiknya yang lemah, seekor singa berniat mendapatkan makanan dengan tipu daya. Dia kembali ke sarangnya dan berbaring di sana, berpura-pura sakit, memastikan bahwa kesakitannya itu diketahui oleh binatang-binatang lain. What's wrong with this story? There's something wrong with that? Okay, just try to give a comment or give your opinion. So, sebelumnya Mbak Smarty ada 2 di sini. Mbak emang masuk 2, login-nya 2 kali ya? Tapi di sini 2 Mbak Smarty. Okay. Whatever. So, can't you find the answer? What's wrong with the story? Ayo, udah semester 8. You must be more active than before. What's wrong with the story? Atau merasa nggak salah? Kayaknya baik-baik aja story-nya, Mbak. Mungkin pakai HP sama laptop is okay. Ya, Mbak Smarty. Gak apa-apa. Okay, how about the other? Just answer me. What's wrong with the story? Do you think that is easy to understand? Or the language is
What do you think about the language, about the words, about the structure or the pattern? Not understand do you means? Not understand do you means? Maksudnya Mbak Yuli? Okay. Mbak Yuli? Ini ada cerita, dan ceritanya ini gimana menurut Mbak pendapat Mbak dengan cerita ini? Kan tadi kita sudah belajar poin-poin dalam menerjemahkan fable. This is recognize the participant and then use appropriate words. So, how about the example here? Do you think that the translator, orang yang menerjemahkan itu udah mempertimbangkan dua poin ini belum? Recognize the participant and use appropriate words. Menurut Mbaknya, sudah melakukan dua poin itu kah? Maaf Miss, itu cerita yang mana Miss? Ini cerita I take that from internet. Yeah. So it's not from the book because I haven't got the book. Mbak Yuli bilang yes. The Clever Lioness. Hah? Maksudnya sepertinya belum Miss. The Clever Lioness. No, it's not. It's not about the Clever Lioness. I take this from the internet, and I ask you to read this, whether you find something wrong in the story or not. Because in the previous slide, we just talk about the 2 points. Ada 2 poin yang paling penting, yaitu yang pertama dalam mentranslate, kenali partisipannya, kenali readernya. Yang kedua, gunakan kata-kata yang tepat. Nah, di sini menurut Mbak, ketika Mbak membaca translatean ini, kira-kira si penerjemah sudah mempertimbangkan 2 poin itu atau belum? Oke, Mbak Yuli, saya agak kurang ngerti. The Clever Lioness, dia pura-pura. Semuanya bisa lihat PPT kan? Kenapa ini ya? Okay, so kenapa there's participant lion. No, it's not about lion. It's not about lion. Yeah. I mean, it's not the same. The lion is not the same with the story in your book. But I just put it from internet. Yeah, it also talk about lion, but it's not the same. Oh ya, Mbak. Dia cuma bisa ngeliat chat doang ya. Oh, so okay. So okay, I will tell that now. You can see that here. The translator just use tidak mampu mencari makanan. Nah, kalau misalnya anak-anak menurut Mbaknya langsung dibuat dengan kata tidak mampu mencari makanan dengan berburu karena usia tua dan fisiknya yang lemah. Seekor singa berniat mendapatkan makanan dengan tipu daya. Kira-kira itu bahasa untuk anak-anak atau tidak ya? Bukan, benar. Jadi kalau misalnya bahasa untuk anak-anak, buatnya menarik. Dan biasanya untuk fabel dia lebih menceritakan subjeknya duluan, jadi tidak dideskripsikan duluan. Jadi langsung seekor singa tidak mampu mencari makanan. Jadi sebutkan subjeknya duluan. Siapa singa gitu. Jadi anak-anak punya gambaran karena anak-anak
sebenarnya tidak bisa berimajinasi dengan baik kan, kecuali orang dewasa, kecuali novel. Kalau novel tadi dimulai dengan kata kerja, it's okay. But for fable, it's better to put the subject first. Jadi apa yang mau kita ceritakan adalah seekor singa. Jadi seekor singanya duluan yang diceritakan di awal. Benar Mbak Maida, seekor singanya di atas. Oke, itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, dia pakai kata dia kembali ke sarangnya. Kira-kira singa punya sarang nggak ya? Lebih bagus pakai apa ya? Kalau bilang singa, pakai sarang? Kandang, oke boleh kandang. Atau yang lain selain kandang? Hutan? Goa? Ya goa benar. Hutan terlalu luas Mbak Almeida. Rumah? Rumah, dia kembali ke rumahnya. Kurang tepat sih kalau rumah. Goa sih boleh lah. Jadi tapi bisa juga ke kandang. Jadi kalau ke sarang lebih tepat ke burung. Jadi pilih kata-kata yang tepat, use appropriate words. Oke. Jadi translatean dari ini sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada murid SMA atau SMP kelas 3. Oke. Dan tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang kecil kata-katanya kurang tepat. Jadi harus dijabarkan dulu singanya bagaimana dan buat kalimat yang simple dan pendek. Lihat, kalau dari tidak mampu sampai tipu daya itu udah panjang. Dan anak-anak bisa cepat bosan. Kita udah belajar, mbak-mbaknya juga udah belajar ya bagaimana menerjemahkan yang baik. Jadi kalau bisa nggak apa-apa dipotong-potong gitu, kalimatnya dipotong. Misalnya kalimatnya panjang, dipotong jadi 2 kalimat. It's okay. Yang penting adalah meaningnya nyampe, artinya sampai kepada pembaca. Oke. Jadi misalnya kalimat yang panjang itu dari yang tidak mampu mencari makanan dengan berburu karena usia tua sampai dengan tipu daya, mbaknya bisa potong jadi 2. Misalnya si singa, nah bisa juga pakai si singa gitu, si. Jadi lebih nampak fabelnya. Si singa tidak mampu mencari makanan dengan berburu. Usianya sudah tua misalnya dan fisiknya lemah. Bisa juga jadi 3 ya. Lantas dia berniat mendapat makanan dengan tipu daya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipotong. Jadi kalau misalnya kalimatnya pendek, anak-anak juga lebih bisa menangkap daripada kalimat panjang. Itu lebih ke artikel biasanya kalau kalimat panjang. Oke. Sampai sini bisa? Bisa? Is there any question? Oke, bisa. Mbak Sunarsi bilang bisa. Oke, good. So, how about this? Okay, now you can use your mobile phone or dictionary and wait. Okay, and I will take the score for this. Jadi saya akan ngambil skor. Setelah itu mbaknya temukan kata-kata itu artinya punya banyak. Dalam satu kata itu punya banyak kayak tadi ya. Kayak misalnya wild. Wild itu bisa liar, bisa buas, bisa biadab. Nah, yang paling sering dipakai untuk fable adalah kata buas atau liar. Oke, clever. Clever itu bisa pintar, pandai, dan cerdik. Oke. Nah, yang paling sering dipakai dalam fable dia adalah pintar dan pandai dan cerdik. Oke. Nah, saya ada beberapa kata dan mbaknya ini ada beberapa kata dan mbaknya cari kata apa yang paling sering dalam bahasa Indonesianya ya. Kata apa yang paling sering dipakai gitu dalam menerjemahkan. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Oke. Yang kurang mengerti sebelum kita mulai boleh tanya. Ini enggak percobaan Mbak Yuli. Ini benar-benar ini ya. enggak nakut-nakutin. Oke. Bisa ya semuanya. So, who is the first? Siapa yang pertama itu yang saya nilai. Oke, start from now.
Period. Who wants to answer? Apa kata yang paling tepat untuk mengartikan itu? Bajak laut, benar Mbak Almeida. Oke, good. How about sly monkey? Mbak Maslina tadi saya sudah bilang loh. Sebelum saya mulai ada yang pertanyaan. Tadi katanya ada oke. Aduh, ada Mbak Maslina. Mbak sudah bilang oke di atas. Mbak lihat PPT aja, lihat PPT. Oh, ada. Okay. So I didn't know how to. Okay. Jadi gimana dong Mbak Maslina? Karena kalau saya ketik jadi makan waktu ntar. Okay. That's okay. The second one is sly monkey. What is sly here? Sly-nya ya, monkey-nya udah monyet. Udah tahu kita itu monyet. Sly monkey. What is sly here? What should you translate? Kira-kira kalau dibilang sly monkey, bagusan translate-nya apa? Licik, benar. Oke, Mbak Almaida. Yang kedua, greedy. Greedy lion. Mbak Smarty, saya ambil satu orang aja ya. Singa serakah. Mbak Yuli bilang serakah, bukan serakah. Rakus, benar. Mbak Almaida. Mbak Sunarsi bilang rakus. Oke lah. Mbak Sunarsi dan Mbak Almaida ya. Cukup yang dua aja. Karena Mbak Sunarsi salah ketik sih. Oke. Saya ngambil cuma satu orang. Oke, Mbak Sunarsi. Oke. Cup. Apa that? Itu ada di ini. Anak beruang. Kurang tepat. Anak singa kurang tepat. Ayo. What is that? Kurcaci. Kurang tepat. Di dalam cerita itu ada. Tapi dia lebih baik ditranslate apa? Di dalam ceritanya modul mbaknya ya. Di Clever Lioness itu. Anak, benar Mbak Sunarsi, anak. Good. Faithful. Faithful friends. Friends itu udah teman ya. Faithfulnya di sini diartikan apa? Faithful friends. Faithfulnya diartikan setia. Yep. Good. Mbak Maslina. Oke, stop. Mbak Maslina dulu. Oke. Poor baby. Poor baby. Babynya udah tahu. Bayi. Poornya di situ artinya bayi kasihan. Kurang tepat. Bayi kasihan. Bayi malang, Mbak Sunarsi. Oke, stop. Mbak Sunarsi benar. Udah Mbak Sunarsi. Mbak Maslina, maaf ya. Oke, wildest dream. Dreams-nya udah mimpi. Wildest di situ apa? Wildest dream. Wild tadi bisa apa? Bisa apa? Selain itu juga ada ya, mimpi buruk. Kalau mbaknya sudah baca modul, pasti sudah tahu nih apa wildest dreams. Your wildest dream. Di modul udah ada. Hutan liar. Dreams, mbak. Dreams. Mimpi kan? Mimpi hutan liar gitu. Mimpi buruk. Masih kurang tepat.
Wildest dreams? Hampir tepat sih, mimpi buruk, tapi belum begitu tepat. Give up? Nobody answer? Still waiting? Or still searching? Oke, Mbak Almaida, you want to try? Mimpi indah. Wah, Mbak Almaida. Jauh sekali Mbak Almaida. Wah, itu kan udah yang buruk-buruk. Buas, liar gitu. Kenapa jadi mimpi indah? Buruk, salah. Oke. Dia pakai IST, berarti yang terburuk. Jangan lupa pakai IST-nya, mimpi terburuk atau kalau di modul dia diartikan mimpi terjahat. Kalau mbaknya lihat di translatean kalimat terakhir, itu paragraf terakhir. Diartikan mimpi terjahat. Tapi mbaknya bisa buat mimpi terburuk, mimpi buruk, mimpi paling buruk. Gitu. Oke, nah di sini saya buat kayak gini supaya mbaknya bisa milih kata. Jadi kayak tadi bilang greedy lion, singa serakah, kurang tepat. Kalau misalnya tadi yang serakah adalah raja, kita bisa bilang itu serakah atau tamak. Tapi kalau lion, greedy, dia lebih kerakus gitu. Jadi pemilihan kata itu penting. Jadi kayak tadi sly monkey juga. Nah, sly itu artinya kan bisa jadi lihai. Tapi nggak mungkin di situ artinya monyet lihai. Jadi pemilihan kata itu penting untuk menerjemahkan. Faithful friends. Faithful bisa berarti beriman. Tapi kalau misalnya kita artikan teman-teman beriman kok kayaknya terlalu religius ya. Jadi faithful friends di sini berarti adalah teman yang setia. Tadi poor baby juga bayi kasihan. Kalau kita bilang bayi kasihan, kita nggak punya gambaran apa-apa. Tapi kalau misalnya dibilang bayi malang, kita punya gambaran. Okay, so that's the way that we can use. Jadi you can use your mobile phone or your dictionary to help you. Okay, jadi kalau misalnya kemarin, kalau nggak salah saya lupa translatean kemarin ya, ada juga di Karil. Saya lupa ya. Pokoknya ada tentang Taipei. Tentang Taipei itu Karil siapa ya? Ada tentang sejarahnya Taipei ya kalau nggak salah. Terus agak susah sih menerjemahkannya, jadi akhirnya cari di Google untuk mencarikan nama suatu istilah dari Taipei. Mbak Harmini ya benar ya. Kalau nggak salah Mbak Harmini benar-benar. Jadi ada istilah teluk atau saya lupa, teluk kalau nggak salah. Nah, mengatakan teluk tapi kurang tepat juga untuk bilang teluk. Jadi kita akhirnya memilih untuk menetapkan tetap memakai kata itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya menerjemahkan tidak pas untuk culture-nya Indonesia, ya lebih baik mempertahankan bahasa itu atau kata-kata itu terus buat tanda bintang di bawahnya. Oke. Jadi penting untuk mencari kata-kata yang tepat. Okay, now we try to translate. Before we go to the clever lioness, we go to translate first. For the first sentence, jadi kalimat pertama dulu. The cat and ini ceritanya tentang the cat and the mouse. Ini the simple one. Okay, who want to try? The cat and the mouse. Kucing dan tikus. Kalimat pertama dulu, Mbak. The cat and the mouse play in the malt house. The cat bit the mouse's tail off. Pilih kata yang ini partisipannya, usahakan partisipannya adalah anak SD. Kelas 1 sampai kelas 4. Jadi gimana mbaknya menerjemahkan ini supaya anak-anak kelas 4-nya bisa mengerti. The cat and the mouse play in the malt house. The cat bit the mouse's tail off.
Anybody want to try? Mbak Lis boleh coba? Mbak Lisnya diem aja dari tadi. You can speak if you cannot give a comment. If you cannot type, so just say what you want to say. It's okay. I just want to know your effort. Jadi saya pengen lihat usaha mbak-mbaknya. That's Narsi. You want to try? Okay, I give you 3 minutes for one sentence. Kalau ada yang mau ngomong, misalnya malas ngetik juga boleh ya, diomongin. The cat and the mouse play in the malt house. The cat bit the mouse's tail off. Okay, time is up. Who wants to try? Yo, kelasnya kalau nggak ada Mbak Vivi dan Mbak Armini kayaknya ini ya. Adem ayem. Ayo Mbak Maslina. Mbak Elis, just try. Mbak Yuli, Mbak Sumarti, Mbak Sunarsi, Mbak Almaida. Karena kalau menerjemahkan itu harus banyak praktek. Karena kalau misalnya saya kasih teori-teori terus mbaknya nggak pernah nerjemahin dong. Oke, datang nih akhirnya, finally. Halo Mbak Suarmini. Ini langsung Mbak. Translate. Oh, enggak ya. Oke. Itu yang ngomong siapa, Mbak Lis ya? Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, Mbak, nggak apa-apa. Oke. Satu kalimat dulu deh, baru kita pindah ke Clever Lioness. Ayo. Who can translate that? Yang jelas, PPT-nya yang jelas ya, yang jelas bisa lihat. Kalau yang tadi Mbak Lis bilang nggak bisa. Kurang jelas maksudnya. Itu malt house ya? Iya. Kira-kira apa yang bisa diartikan dari malt house itu, Mbak? Pusing 7 keliling. Coba ini anggap adalah karilnya Mbak. Waduh. Gudang gandum.